Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi kita akan membahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman pioner yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Seperti biasa di sini kita akan update info terbaru dari Pi Network ya teman-teman ya. Dan tanpa berlama-lama kita langsung aja gas ke info terbarunya. Oke teman-teman, di sini ada tweetan dari si Dorisin. How to keep GCV $314.159 price until open mainnet. Nah, di sini apa sih maksud dari si Dorisin? Mari kita coba telusuri aja langsung di bawah sini ya teman-teman ya. Nah, di sini ada keterangan dari si Doris, cara menjaga harga GCV sampai open mainnet. Oke, di sini kita langsung aja lihat tips dari si Dorisin ya teman-teman ya. Para pioner global yang terhormat, saya yakin semua orang merasa bersemangat setelah P2 Day. Saya pribadi meluangkan waktu untuk beristirahat dan juga menonton dua film dokumenter sejarah, Hexi Corridor dan The Great Dunhuang. Film-film ini menyoroti sejarah jalur sutra kuno dan pertukaran budaya, perdagangan, dan ekonomi yang mendalam antara timur dan barat. Jika kita mempertimbangkan kenyamanan zaman modern, jelas kita beruntung berbeda dengan zaman dahulu. Kita dapat dengan mudah terlibat dalam percakapan global tanpa harus melakukan perjalanan berbulan-bulan atau resiko terkait apapun. Oke, jadi si Dorisin setelah P2 Day, beliau ini lagi istirahat alias nyantai ya teman-teman ya. Karena di sini katanya setelah P2 Day dia ini nyantai kemudian menonton dua film. Oke, kita kesampingkan dulu masalah film tersebut ya. Kita lanjut aja. Jalur sutra kuno berfungsi sebagai penghubung antara timur dan barat. Demikian pula Pi Network kini menyatukan lebih dari 233 negara dan 60 juta pioner. Bisakah kita menyamakan Pi Network dengan jalur sutra era baru? Saya yakin Pi Network adalah jalur sutra era baru. Tampaknya beberapa pioner merasa kecewa karena P2 Day tidak memberikan hasil yang diharapkan dalam kurung open mainnet ya teman-teman ya. Namun tampaknya sebagian besar pioner mampu memahami dan menghargai pengakuan core team atas upaya kolektif dalam komunitas GCV dan arah positif GCV kami. Kami membuat kemajuan yang signifikan. Seperti yang kita lihat, pengumuman ini berkata, sebagaimana dirinci dalam kondisi jaringan terbuka pada bulan Desember 2023, jalan kami menuju jaringan terbuka bergantung pada upaya kolektif seluruh komunitas Pi, termasuk tim inti Pi, pengembang komunitas, dan semua pioner. Karena atas kontribusi dan inovasi luar biasa dari seluruh komunitas, kami membuat kemajuan besar dan berada di jalur yang tepat. Pernyataan tersebut berkaitan dengan core team, pengembang komunitas, dan pioner. Komunitas GCV kami adalah satu-satunya komunitas pioner yang telah memberikan kontribusi dan inovasi luar biasa. Kemudian core team menyebutkan di akhir pengumuman, kami tahu penantian ini terasa lama bagi pioner. Namun penantian ini mempunyai tujuan, dan saat penantian itu hampir berakhir, kami bangga dengan proyek yang sedang kami persiapkan untuk dirilis untuk membuka jaringan. Tampaknya ada alasan yang sah bagi core team untuk menunda open mainnet hingga akhir tahun. Sebagai pioner, tugas kita adalah memberikan masukan. Namun saran kami dibatasi oleh kurangnya akses terhadap informasi penting dan hanya didasarkan pada perspektif para pioner.
Di sisi lain, core team beroperasi pada sudut pandang yang lebih tinggi dengan pemahaman situasi yang lebih luas. Mungkin ada faktor-faktor yang tidak diungkapkan yang mempengaruhi keputusan open-minded. Namun demikian, kami percaya pada penilaian core team. Sebagai pioner, kami berdedikasi untuk menyelaraskan upaya kami dengan persyaratan core team. Mengingat open-minded masih 5 bulan lagi, maka fokusnya adalah terus mengedukasi masyarakat. Meningkatnya migrasi dapat menghasilkan lebih banyak transaksi dibandingkan sebelumnya. Sehingga memperluas komunitas GCV sangatlah penting. Setiap orang dapat berperan dalam mengundang lebih banyak pioner ke komunitas kita. Dengan International Group on Telegram dan Pioneer Handbook, kami yang berisi 40 artikel. Membaca artikel-artikel ini akan membantu membangun kepercayaan terhadap GCV dan core team. Oke, di sini ada rangkuman seputar GCV Pi Network dari si Dorisin ya teman-teman ya. Mari kita bedah sedikit demi sedikit ya. Saat menangani data GCV, kita harus menggunakan metode yang berbeda untuk menghindari terkurasnya sumber daya dari tokoh masyarakat atau pedagang tertentu. Kita harus fokus pada partisipasi yang lebih luas, bukan hanya pada kelompok tertentu saja. Oleh karena itu, pendidikan adalah pondasinya. Pendidikan yang dimaksud di sini adalah edukasi ya teman-teman ya. Oke, yang pertama di sini barter lokal peer-to-peer untuk barang-barang kecil, masing-masing bernilai sekitar $1. Jika tidak ada pedagang lokal, pioner bisa saling menukarkan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan begitu, semua pioner bisa saling barter, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karena produk-produk tersebut dibutuhkan sehari-hari. Jika tidak berdagang di sini, kita masih perlu membeli tunai di tempat lain. Kemudian, barter pedagang ke pedagang. Tokoh masyarakat atau duta GCV dapat melakukan survei untuk mengidentifikasi pedagang yang mendukung GCV di tingkat negara, provinsi, atau kota. Kita harus berusaha memahami rantai produksi. Misalnya, jika saya menyediakan buah atau sayur, saya akan mencari petani yang bisa menerima pembayaran Pi GCV. Dengan cara ini, saya bisa menggunakan Pi untuk mengisi kembali berbagai buah dan sayuran. Ketika petani menerima Pi, mereka dapat menemukan pedagang yang dapat menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak, pakaian, dan sepatu. Anggota komunitas dapat membantu menghubungkan para pedagang ini. Dengan cara ini, kami dapat memastikan bahwa Pi bersirkulasi dalam komunitas kami, sehingga menghindari masalah arus kas. Kemudian, yang ketiga di sini ada pedagang dengan pioner. Untuk pedagang yang tidak dapat menemukan penyedia yang bersedia menerima pembayaran Pi untuk produk bernilai tinggi, misal $20 atau $50 atau lebih, mereka dapat membebankan biaya produk sebagai fiat dan menerima keuntungan sebagai pembayaran Pi. Alternatifnya, jika pedagang terlibat dalam bisnis jasa dengan biaya tambahan minimal untuk pelanggan tambahan, mereka dapat memilih pembayaran Pi penuh atau rasio lain yang menutupi biaya tersebut. Namun, penting untuk memastikan bahwa harga tetap kompetitif di pasar, sehingga pioner bisa mendapatkan keuntungan dari barter. Pendekatan ini akan membantu pedagang menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan bisnis mereka tanpa mengalami kerugian atau keuntungan minimal. Dengan melakukan hal ini, kami dapat mendorong lebih banyak pedagang untuk menerima pembayaran Pi. Kemudian yang keempat di sini ada perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional dengan Pi GCV, penting untuk diketahui bahwa hal ini melibatkan importir dan eksportir dengan transaksi bernilai tinggi, seperti kebutuhan pengiriman kontainer untuk angkutan laut. Eksportir juga perlu membayar pajak pemerintah atas produk ekspor mereka.
Selain biaya jasa, pengiriman, dan asuransi yang seringkali mengharuskan penggunaan fiat. Dalam kasus seperti ini, kombinasi pembayaran sebagian fiat dan sebagian Pi direkomendasikan. Membangun hubungan saling percaya, menggunakan dokumen hukum, dan mencari bantuan dari perusahaan atau konsultan impor dan ekspor sangat disarankan, terutama bagi mereka yang kurang berpengalaman dalam perdagangan internasional. Memasukkan sebagian fiat juga memastikan bahwa harga produk impor tetap kompetitif di pasar domestik. Bagi eksportir, sangat penting untuk memiliki produk dengan keunggulan kompetitif untuk mempertahankan profitabilitas dalam mata uang fiat. Kemudian yang selanjutnya, aplikasi online di jaringan Pi. Kami menyambut platform apapun yang menghormati nilai GCV sebesar $314.159 dan kami mendorong semua pioner untuk bergabung. Nilai GCV tidak dapat dinegosiasikan dalam hal ini bagi para pioner komunitas GCV. Singkatnya, kita dapat mengurangi risiko jaringan melalui pendidikan dan meningkatkan penggunaan pembayaran Pi dengan harga GCV. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan penerimaan dan kekuatan harga GCV 5 bulan, serta menciptakan ekosistem positif yang memungkinkan merchant untuk mengisi kembali stok dan terus menyediakan produk dan layanan. Sedangkan bagi para pioner, bahkan dengan pembayaran sebagian fiat, tidak ada kerugian karena produk ini sangat penting. Bagi mereka yang memilih untuk tidak melakukan barter dengan pedagang Pi, pembayaran penuh fiat akan tetap diperlukan dari sumber eksternal yang kemungkinan akan dikenakan biaya lebih tinggi. Barter dengan produk Pi dapat menghasilkan perolehan produk yang lebih murah. Dengan cara ini, pedagang dapat memiliki keberlanjutan dan pioner dapat menukar produk bernilai tinggi dengan harga lebih rendah dari harga pasar fiat, sehingga dapat menguntungkan baik pedagang maupun perintis tanpa perlu khawatir dengan arus kas. Kami cukup mentransfer daya beli dari luar komunitas Pi ke dalam untuk meningkatkan sirkulasi Pi. Dengan cara ini, lebih banyak pedagang akan terdorong untuk mendukung pembayaran Pi. Oke, jadi seperti itu saran dari si Dorisin ya teman-teman ya. Bagaimana cara untuk mempertahankan nilai GCV hingga open mainnet nanti. Oke, ini aja dulu informasinya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.